kalau gejala-gejala mah ya, mungkin udah 5 tahunan. Hanya saya mengenal GERD ini justru di bulan Agustus tahun lalu. Jadi Agustus tahun lalu saya mengalami gejala-gejala yang tadi dokter Yudi sebutkan, sakit di ulu hati, begah gitu ya, perut, kemudian ada heartburn gitu, sensasi panas, kemudian perutnya nggak enak, pokoknya dikasih makan sakit, nggak dikasih makan kita lapar gitu ya, jadi serba salah, dan perut di bagian bawah kalau ditekan itu sakit juga. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gastro, kemudian dilakukan saya harus tindakan endoskopi dan kolonoskopi, maka saya harus dirawat di rumah sakit untuk 3 hari di sana. Nah, hasil dari kolonoskopi ternyata ditemukan di usus saya itu ada kayak luka gitu, seperti kayak infeksi, akhirnya peradangan di usus juga. Nah, di hasil endoskopi ditemukan di dalam lambung saya ada Helicobacter pylori. Dan itu kayak germ gitu ya, yang itu mengikis dinding lambung sehingga asam lambung saya semakin banyak gitu kan. Nah itu makanya saya sering bersendawa waktu itu, sendawa terus kemudian nyeri di dada, terus asamnya juga sampai ke mulut pahit gitu. Akhirnya ditemukan di situ dan dokter menyimpulkan bahwa ada tadi Helicobacter pylori sama ada GERD. Nah, jadi akhirnya dokter memberikan obat ya, antibiotik dan sebagainya banyak sekali obat dari rumah sakit dan juga perawatan setelah itu. Perawatan untuk GERD-nya itu. Asam lambung kan. Nggak nyaman banget soalnya Bu Sylvie ya. Ya, betul. Itu bulannya. Nah, itu setelah mengalami tindakan medis yang dilakukan, tindakan medisnya berupa apa Bu Sylvie? Waktu itu dibeli antibiotik ya udah selama 10 hari. 15 hari berturut-turut 2 minggu. Terus setelah itu saya harus mengkonsumsi obat GERD yang untuk menekan asam lambung itu ya. Itu sampai berbulan-bulan harus minum, nggak boleh stop. Mungkin sampai 3 bulan waktu itu nggak boleh stop gitu. Nah, di samping itu kemudian heartburn saya terus panas ya, chest pain terus gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ya kalau sakit saya minumin setelah 3 bulan stop, saya manage makanan, pola makan tadi. Tapi kalau seumpama saya makannya mungkin nggak benar gitu ya, pola makan dari dokter Yuli sebutkan tadi ya, muncul lagi asam lambung, GERD-nya kena gitu, panas lagi, sensasi panas, saya langsung minumin obat yang dokter tadi, lalu disiapkan kalau itu harus diminum gitu. Oh, biasa banget, jadi makan obatnya, minum obatnya tuh nggak berhenti-berhenti Bu Sylvia. Nah, terus harus standby gitu. Iya, luar biasa. Jadi ketergantungan dengan bahan kimia juga sebenarnya ya. Betul. Nah, Bu Sylvie, boleh sharing nggak keadaan Bu Sylvie ini hari ini seperti apa nih? Nah, sekarang ini saya total gini, jadi ceritanya di bulan Mei kemarin, pas lagi PSBB ya, Jakarta, saya mengalami ini, tantangan kalau buang air kecil atau kencing itu sakit gitu ya. Kalau mami saya dulu waktu kecil bilang oh itu anyang-anyang gitu. Nah pada waktu itu pada bulan Mei itu kemudian saya telepon bulan ini inget ya, bulan ini saya mengalami ini gitu, mentor saya, Bu coba Vitomax gitu. Nah saya ngikutin, saya lakukan saran bulan ini, saya minum 1 hari 3 kali harusnya, tapi saya minum 4 kali karena saya pengen sembuh gitu. Apa yang terjadi besoknya sembuh gitu dan benar-benar bebas gitu, nggak ada rasa sakit pada saat saya kencing gitu ya. Nah berlanjut berhari-hari kemudian saya menyadari bahwa saya kalau pagi kan selalu minum kopi, padahal sama dokter juga dibilang kafein juga bisa menyebabkan asam lambung. Nah di situ biasanya kalau sebelum saya minum Vitomax, selalu saya siap-siap tuh obat dari dokter, siapa tahu nanti sorenya mesti begah lagi nih, saya minum gitu biasanya kan. Nah waktu beberapa hari setelah minum Vitomax itu totally nggak merasa ada panas, ada sensasi di esophagus-nya tadi sampai sekarang, sehingga saya tidak minum obat lagi dokter walaupun saya minum kopi. Wow, luar biasa. Iya.